Pagi, saudaraku, kita harus selalu ingat bahwa kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Kita pun tidak bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi sepanjang hari 24 jam. Karena terhadap diri kita saja sendiri kita belum tentu bisa melindungi loh, saudaraku. Karena kita terbatas. Kita tidak maha kuasa dan kita tidak maha tahu. Kita itu terbatas, kita rentan, saudaraku. Memang waktu kita sehat, banyak uang, punya relasi, pejabat, aparat keamanan, kita merasa di atas angin. Tapi jangan sombong, karena keadaan kita bisa berubah setiap saat di luar prediksi hidup kita. Betul kan saudaraku? Kita tidak ada yang tahu kapan gunung meletus, kapan terjadi bencana, kapan kematian itu datang dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu. Betul gak saudaraku? Badai melanda, kapan kita tidak tahu. Tiba-tiba ada virus, mungkin COVID, lebih dari COVID yang kemarin beberapa tahun melanda dunia. Mungkin saja bisa terjadi. Kita tidak tahu dan kita itu rentan, saudaraku. Pembelajaran di beberapa tahun yang lalu tentang COVID itu menunjukkan betapa rentannya manusia. Kita juga harus menyadari bahwa ada musuh-musuh di sekitar kita. Orang-orang yang berniat untuk berbuat jahat kepada kita. Orang-orang yang dulunya baik kepada kita tiba-tiba mendadak menjadi jahat. Orang-orang yang mestinya melindungi malah sekarang menjadi mengancam kita. Kita tidak ada yang tahu, saudaraku. Apakah itu suami kita, istri kita, orang tua, mertua, sahabat. Betul nggak saudaraku? Kolega bisnis, apapun, siapapun bisa jadi ancaman. Dan tentu saudaraku, musuh yang paling mengerikan adalah kuasa kegelapan itu sendiri. Maka kita harus menyadari hal itu dan kita juga harus sadar bahwa kita akan mati dan menghadapi kekekalan. Maka jangan hanya mendengar khotbah yang ketawa, yang lucu, ya, yang lucu, yang buat Anda terbahak-bahak, terus yang menyenangkan telinga sajalah. Jangan, tetapi mari kita mendengar hal-hal yang realistis. Harus makanan keras yang bisa mempersiapkan dirimu menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Karena yang seperti ini tentu bisa, begini loh saudaraku, keadaan begini belum tentu bisa menyenangkan hatimu. Karena keadaan kita itu fluktuatif. Kalau firman-firman hanya menyenangkan telingamu, itu bisa membuat dirimu terkapar dengan keadaan hidup, saudaraku. Karena kau harus menghadapi hari esok dengan baik dan benar. Firman itu yang akan melindungi dirimu. Karena firman itu yang akan menjadi pelindungmu. Untuk engkau bisa melangkahkan kaki, menerobos semua badai hidup. Betul kan saudaraku? Karena itu perkataan Tuhan. Itu hikmat dari Tuhan. Setiap kita pasti mencari perlindungan dari Tuhan. Benar, tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari perlindungan dari Tuhan? Dan apakah kita orang yang layak menerima perlindungan Tuhan? Itu tanyakan loh dalam diri kita. Artinya apa yang harus kita lakukan supaya aku punya payung perlindungan Tuhan itu? Karena kenyataannya banyak orang itu sombong. Kesombongan itu berakar dari ketidakpercayaan. Kalau kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka apa yang ditulis di Alkitab yaitu langkah jejak Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, bisa kita alami saat ini. Sebab Allah yang ditulis di Alkitab adalah sosok yang bukan hanya ada dalam cerita, dalam hidup kita. Allah yang harus kita alami, Allah yang harus kita hidupkan dalam hidup kita. Itu harusnya Tuhan itu begitu.
Kita harus menarik pengalaman tokoh-tokoh iman di dalam PL maupun PB ke dalam hidup kita hari ini, saudaraku. Jangan sombong. Hari ini orang lebih merasa aman jika punya uang banyak, punya relasi yang kuat, yang luas. Aduh, saudaraku, seakan-akan dengan mereka memiliki itu semua, mereka lebih kuat daripada memiliki Tuhan. Kenyataannya, bagaimana kalau saya bisa berkata begini? Kenyataannya apa, Pastor? Kenyataannya banyak orang memburu uang. Banyak orang memburu kekayaan, jabatan, lalu mengabaikan dan melupakan Tuhan. Betul gak, saudaraku? Itu fakta. Itu fakta di lapangan. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lain disediakan waktu, tetapi untuk Tuhan tidak ada waktu. Atau kalau sempat, itu untuk Tuhan. Tapi kalau untuk cari uang, untuk cari komunitas, untuk cari relasi dengan orang-orang kuat, disediakan waktu. Beda kan, saudaraku? Lalu orang begitu meminta perlindungan Tuhan, patut nggak, saudaraku? Coba tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Dalam Yohanes 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari secara penuh bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ironis, saudaraku, tanpa sadar kita telah menjadi sombong. Kita bukan meninggalkan Tuhan sama sekali, enggak. Kita masih berdoa, kita masih melayani Tuhan, tapi kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Itulah kebodohan kita. Tuhan mau menolong kita yang pada akhirnya kalau kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Bukan hanya sekedar masalah kita selesai, tetapi supaya kita sampai ke langit baru, bumi baru. Itu intinya. Rendahkan hatimu. Karena dalam kerendahan hati itu dibangun dari kesadaran bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tuhan tidak bisa menolong kita kalau kita tidak menolong diri kita, saudaraku. Betul. Bagaimana kita bisa menolong diri kita kalau kita tidak menolong diri kita sendiri? Hampirilah Allah, belajarlah kebenaran, bertobatlah dari semua dosa, hiduplah sekudus-kudusnya. Dengan kita menghampiri Tuhan, maka kita mendengar firman, dinasehati, hidupmu berubah. Sehingga Tuhan pasti melindungi kita dan melindungi orang-orang yang kita kasihi. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang tidak layak dilindungi. Dengan kata lain, Tuhan tidak bisa melindungi orang yang hidup di dalam dosa. Jadi agar kita bisa hidup dalam perlindungan Tuhan, maka kita harus menolong diri kita dengan cara menggerakkan diri dengan mencari Tuhan. Jangan tunggu ada masalah baru kita cari Tuhan. Karena masalah pasti selalu ada, tidak mungkin tidak. Tetapi mari kita mendekat, melekat kepada Dia, hidup di dalam perlindungannya, dan akhirnya kita sampai ke surga, ke langit baru, bumi baru. Kalau proses ini berlangsung benar, saudaraku, maka kita akan sampai pada sikap mengingini Tuhan saja. Tuhan satu-satunya kebahagiaanku, Tuhan satu-satunya kebutuhanku. Tuhan itu seperti nafas hidupku, darah di dalam darahku, more than that, lebih dari itu. Maka bangun kesadaran diri yang benar, kerendahan hati yang benar di hadapan Allah. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati. God bless you.